Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Dayanti, saya dari kelas PAI 4D dengan nomor induk mahasiswa 12020202132. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresumsi materi tentang diagnosis kesulitan belajar yang sebelumnya telah dipaparkan oleh kelompok 12. Adapun poin pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar ini diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk meneliti kasus serta menemukan penyebab timbulnya masalah dan usaha untuk menemukan letak dan jenis kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan menetapkan kemungkinan bantuan yang akan diberikan sehingga peserta didik yang bersangkutan terlepas dari kesulitan belajar yang dialaminya. Adapun poin pembahasan yang kedua yaitu mengenai prinsip-prinsip diagnosis kesulitan belajar. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh guru bagi anak yang mempunyai kesulitan belajar diantaranya pertama, terarah pada perumusan metode perbaikan. Diagnosis ini hendaknya mengumpulkan berbagai informasi yang bermanfaat untuk menyusun suatu program perbaikan atau program pengajaran remedial. Yang kedua, diagnosis harus efisien. Diagnosis ini hendaknya berlangsung sesuai dengan derajat kesulitan belajar peserta didik. Yang ketiga, penggunaan catatan kumulatif. Penggunaan catatan semacam ini dapat memberikan informasi yang sangat berharga dalam perbaikan belajar. Yang keempat, valid dan reliable. Dalam melakukan diagnosis, hendaknya digunakan instrumen yang dapat mengukur apa yang seharusnya diukur atau valid, dan instrumen tersebut hendaknya juga dapat diandalkan atau reliable. Yang kelima, penggunaan tes baku. Berbagai tes psikologis, terutama tes inteligensi, umumnya merupakan tes baku yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Tetapi tidak demikian halnya dengan tes prestasi belajar yang baku masih merupakan barang langka, lebih-lebih yang digunakan untuk mendiagnosis kesulitan belajar. Yang keenam, penggunaan prosedur informal. Guru hendaknya memiliki perasaan bebas untuk melakukan evaluasi dan tidak terikat secara kaku oleh tes baku. Prinsip yang ke-7 yaitu kuantitatif. Keputusan dalam diagnosis kesulitan belajar hendaknya didasarkan pada pola-pola skor atau dalam bentuk angka. Dan prinsip yang terakhir adalah diagnosis dilakukan secara berkesinambungan. Poin selanjutnya yaitu langkah-langkah diagnosis kesulitan belajar. Langkah-langkah diagnostik yang ditempuh guru dalam mendiagnosis kesulitan belajar. Yang pertama, melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Yang keempat, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. Dan yang terakhir, memberikan tes kemampuan inteligensi IQ khususnya kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Poin selanjutnya yaitu mengenai teknik diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar dilakukan dengan teknik tes dan non-tes. Teknik yang dapat digunakan guru untuk mendiagnosis kesulitan belajar meliputi yang pertama, tes prasyarat. Merupakan tes yang digunakan untuk mengetahui apakah prasyarat yang diperlukan untuk mencapai penguasaan kompetensi tertentu
sudah terpenuhi atau belum. Yang kedua, tes diagnostik digunakan untuk mengetahui kesulitan peserta didik dalam menguasai kompetensi tertentu. Yang ketiga, wawancara dilakukan dengan mengadakan interaksi lisan dengan peserta didik untuk menggali lebih dalam mengenai kesulitan belajar yang dijumpai peserta didik. Yang keempat, pengamatan dilakukan dengan jalan melihat secara cermat perilaku belajar siswa. Sedangkan untuk teknik diagnostik non-tesnya seperti wawancara, angket, dan pengamatan dilakukan untuk mengidentifikasi kesulitan siswa yang tidak dapat diidentifikasi melalui teknik tes. Dan poin yang terakhir adalah upaya perbaikan belajar dalam mengatasi kesulitan belajar. Nah, ada beberapa alternatif untuk mengatasi kesulitan belajar yang perlu dilakukan oleh guru. Yang pertama, menganalisis hasil diagnosis, yakni menelaah bagian-bagian masalah dan hubungan antara bagian tersebut untuk memperoleh pengertian yang benar mengenai kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan yang memerlukan perbaikan. Yang ketiga, menyusun program perbaikan, khususnya program remedial teaching atau perbaikan belajar. Yang keempat, setelah langkah-langkah tersebut selesai, barulah guru melaksanakan langkah yang keempat ini, yakni melaksanakan program perbaikan. Adapun prosedur untuk melakukan diagnosis yang dikemukakan oleh Mulyono Abdurrahman, diantaranya yang pertama identifikasi, yang kedua menentukan prioritas, yang ketiga menentukan potensi, yang keempat penguasaan bidang studi yang perlu diremediasi, yang kelima menentukan gejala kesulitan, yang keenam analisis berbagai faktor yang terkait, dan yang ketujuh menyusun rekomendasi untuk pengajaran remedial. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.